Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebuah mutiara hikmah yang menjadi pintu pembuka bagi kita untuk menyelami kedalaman samudra batin. Sugeng Rawuh sedulur sekalian yang dimuliakan Allah. Mari sejenak kita menepi dari hiruk-pikuk dunia untuk melakukan muhasabah diri dengan kacamata yang lebih segar. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali terjebak dalam lingkaran rutinitas yang itu-itu saja. Seolah raga kita berjalan secara otomatis, tanpa kendali jiwa yang sadar. Meditasi atau dalam rasa kita mungkin lebih dekat dengan zikir dan tafakur, secara harfiah berarti proses untuk menjadi akrab dengan diri sendiri atau know thyself. Ini adalah sebuah proses besar untuk membongkar kebiasaan lama atau unlearning dan menyusun kembali jati diri yang baru atau relearning. Secara ilmiah, proses ini disebut sebagai pemangkasan koneksi sinaptik yang lama, pruning, dan menumbuhkan koneksi baru, sprouting, di dalam otak kita. Bayangkan saat fajar menyingsing, sekitar pukul 5 pagi, saat alam semesta masih berselimut ketenangan. Inilah waktu yang sangat mustajab karena secara neuroscience, gelombang otak kita sedang bertransisi dari delta ke theta, menuju alfa dan beta. Di ambang pintu bawah sadar yang terbuka lebar inilah, benih-benih niat atau nawaitu yang kita tanam akan menjadi sangat subur. Kita punya kesempatan emas untuk melampaui pikiran-pikiran duniawi yang biasanya menyita energi, seperti urusan kontrak, pekerjaan, atau pertemuan yang melelahkan. Ilmu pengetahuan modern mendefinisikan pikiran sebagai otak yang sedang bekerja. Jika setiap hari kita bangun dan melakukan hal yang sama persis, maka kita sebenarnya tidak pernah benar-benar menciptakan pikiran baru. Kita hanya menjadi tawanan lingkungan. Padahal keistimewaan kita sebagai manusia adalah kemampuan untuk menjadikan pikiran terasa lebih nyata daripada apapun. Ketika kita mampu menghadirkan perasaan syukur, sukses, dan merdeka di dalam hati, seolah-olah hal itu sudah terjadi, maka tubuh kita, sebagai pikiran bawah sadar, tidak akan bisa membedakan antara kejadian fisik yang nyata dengan emosi yang kita ciptakan sendiri. Inilah sinkronisitas yang menakjubkan. Saat kita berhasil mengubah kondisi otak dan tubuh kita mendahului pengalaman fisik yang nyata, kita sebenarnya sedang menyiapkan perangkat keras di dalam diri kita untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Menurut hukum kuantum, saat itulah peristiwa-peristiwa baik akan mulai menemukan jalan untuk mendatangi hidup kita sebagai hasil dari upaya internal yang sungguh-sungguh. Keadaan hati dan perilaku seseorang jauh lebih fasih berbicara daripada sekadar ucapan lisan. Kalimat hikmah ini mengingatkan kita bahwa apa yang bersemayam di kedalaman rasa, yakni hati, adalah penentu utama realitas hidup kita. Sedulur sekalian, mari kita bedah lebih dalam mengapa menghadirkan rasa luhur seperti syukur, cinta kasih, dan kebaikan hati bukan hanya anjuran moral, melainkan sebuah kebutuhan biologis dan spiritual yang sangat mendasar. Dalam kacamata sains yang selaras dengan kearifan kita, emosi atau perasaan sebenarnya adalah hasil akhir dari sebuah pengalaman. Kebanyakan orang menunggu datangnya peristiwa menyenangkan, baru kemudian merasa bersyukur. Atau menunggu datangnya kesuksesan, baru merasa bahagia. Padahal rahasia besar yang perlu kita sadari adalah kemampuan manusia untuk mengkondisikan tubuh dan otak agar merasa seolah-olah peristiwa indah itu sudah terjadi. Bahkan sebelum ada bukti fisik di depan mata. Ketika kita mampu menghadirkan rasa syukur yang mendalam atau cinta kasih yang tulus di dalam keheningan doa kita, tubuh kita yang berperan sebagai pikiran bawah sadar, tidak mampu membedakan apakah emosi tersebut berasal dari kejadian nyata atau dari hasil olah rasa kita sendiri. Inilah poin krusialnya. Saat kita mulai merasakan kelimpahan, kesuksesan, atau kebebasan melalui syukur yang mendalam, kita sebenarnya sedang melatih tubuh kita secara emosional untuk mengenali masa depan yang kita impikan. Secara neuroscience, proses ini mulai memutus hubungan saraf lama yang dipenuhi kecemasan dan mulai menumbuhkan koneksi baru yang lebih memberdayakan atau yang disebut dengan sprouting. Kita sedang memasang perangkat keras di dalam otak kita agar selaras dengan apa yang kita niatkan. Inilah bentuk nyata dari husnudzon kepada Allah,
di mana kita meyakini kebaikannya telah hadir memenuhi ruang-ruang hati kita. Lebih jauh lagi, saat kita melakukan hal ini di waktu-waktu mustajab, seperti saat fajar ketika gelombang otak berpindah dari kondisi tenang menuju sadar penuh. Pintu pikiran bawah sadar, kita sedang terbuka sangat lebar. Di momen inilah, menanamkan rasa kasih sayang dan kebaikan hati menjadi sangat efektif. Karena kita sedang melampaui gangguan pikiran duniawi yang biasanya memenjara kita dalam rutinitas yang monoton. Dengan menetapkan niat yang kuat dan memasrahkan hasilnya kepada Sang Pencipta atau Greater Mind, kita sebenarnya sedang mengundang hukum kuantum bekerja dalam hidup kita. Hasilnya, sinkronisitas atau keajaiban-keajaiban kecil mulai bermunculan dalam hidup sebagai buah dari upaya internal kita yang konsisten. Jadi, rasa syukur dan cinta kasih bukanlah sekadar reaksi atas apa yang kita terima, melainkan fondasi utama untuk menciptakan takdir baru. Dengan menjaga hati tetap luhur, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik secara spiritual, tetapi kita juga sedang merancang ulang sistem kerja otak dan tubuh kita untuk selalu berada dalam frekuensi kebaikan. Maka, mari kita jadikan setiap pagi sebagai momentum untuk bertanya pada diri sendiri, siapakah sosok terbaik yang bisa aku wujudkan hari ini? Dengan niat yang bulat dan pemahaman ilmiah yang terang, kita tidak hanya sekadar duduk diam, namun kita sedang secara sadar merancang takdir baru yang diridainya. Matur nuwun, semoga langkah kita senantiasa dalam lindungan dan cahayanya. Bukti dukung karya ilmiah, neuroplastisitas, proses perubahan otak melalui pemangkasan, pruning, dan pertumbuhan, sprouting, koneksi sinaptik saat seseorang mempelajari cara berpikir baru. Gelombang otak. Transisi gelombang otak, delta theta alpha beta, di pagi hari menciptakan kondisi subur bagi pikiran bawah sadar untuk menerima intensi baru. Psikosomatik dan emosi. Tubuh manusia sebagai pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan antara emosi yang dihasilkan dari peristiwa nyata dengan emosi yang diciptakan melalui proses meditasi, garis miring visualisasi. Hukum kuantum dalam biologi. Mengkondisikan tubuh dan otak mendahului pengalaman fisik dapat memicu sinkronisitas atau kejadian-kejadian yang selaras dalam kehidupan nyata.